Cek 1. Tes di mic 1 2 3. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, cek. Tes mic 1 2 3. Tes mic 1 2 3. Cek. Cek 1 2 3. Tes di mic. Cek. Cek.
Selamat pagi Ibu Bapak, Saudara-saudari sekalian. Selamat hari Minggu untuk kita, dan semoga kita tetap ada dalam keadaan yang baik. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk bersama-sama menghadap Tuhan dalam ibadah minggu kita pagi ini. Saya mengajak kita untuk berdiri dan mengawali ibadah kita. Kita melakukan PKJ nomor 13. Bait 1 dan 2. Kita tabiskan ibadah kita pada saat ini. Pertolongan bagi kita dalam ibadah minggu pagi ini ialah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Ada salam kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus bagi saudara-saudari sekalian. Amin. Silakan duduk kembali. Kita membuka Efesus pasal 2 ayatnya yang ke-10 menjadi nats pembimbing untuk kita sekalian. Efesus pasal 2 ayatnya yang ke-10. Begini bunyi firman Tuhan. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kita mengaminkan dengan melakukan NKB 213 bait 1 dan 3. Mari bawa
Saudara-saudariku, mari kita bersama-sama merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengaku akan segala dosa kita kepadanya. Kita masuk dalam doa perendahan diri. Bapa yang Maha Kuasa dan Maha Murah, kami mengaku di hadapan hadirat-Mu bahwa kami adalah orang-orang berdosa yang tidak mengindahkan kehendak-Mu di dalam hidup kami. Karena itu kami mohon, kasihanilah kami menurut kasih setia-Mu, dan hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Kita melakukan NKB nomor 10, bait 1. Saudara-saudariku, barang siapa sungguh-sungguh merendahkan diri di hadapan Allah dan memohon rahmat-Nya, maka pengampunan Allah menyucikan hidupnya. Terimalah anugerah Allah dalam Titus pasal 3 ayat 4 sampai 7. Titus pasal 3 ayat 4 sampai 7. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah juru selamat kita dan kasih-Nya kepada manusia, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus yang sudah dilimpahkan-Nya kepada kita oleh Yesus Kristus, Juru Selamat kita, supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Kita mengaminkan berita anugerah dengan melakukan Kidung Jemaat nomor 40, bait 1 dan 4. Anugerah
Saudara-saudariku, kita akan bersama-sama mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Karena itu mari kita satukan hati kita dan kita berdoa untuk meminta pimpinan Roh Kudus Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, saat ini kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Tolonglah kami dalam kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengenali kehendak Tuhan di tengah-tengah dunia ini, dalam masa hidup yang kami jalani ini. Tolonglah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami memiliki kemauan dan keberanian menjalani hidup dalam kebenaran dan kasih-Mu, agar kami memperoleh sukacita abadi serta pengharapan yang berlimpah. Tolonglah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami mau mendengarkan pimpinan Tuhan lewat firman-Mu dan hidup sebagai murid-murid Kristus yang taat penuh. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan untuk kita terambil dari Galatia pasal 5 ayat 16 sampai 26. Galatia pasal 5 ayat 16 sampai 26. Begini bunyi firman Tuhan. Maksudku ialah hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan Roh, dan keinginan Roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah Roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Demikianlah firman Tuhan yang kita sudah baca dan akan kita renungkan bersama-sama, dan kita dikatakan sebagai orang yang berbahagia kalau kita setia mendengar, merenungkan, juga melakukan firman Tuhan setiap hari. Saudara-saudari yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hidup ini adalah pilihan. Pilihan untuk melakukan yang benar, yang baik, atau pilihan untuk melakukan yang tidak benar atau tidak baik. Pilihan untuk hidup menurut daging atau pilihan untuk hidup menurut Roh. Kalau kita bicara tentang soal hidup yang kita jalani di dunia ini saja, maka
sudah banyak pilihan yang kita ambil selama ini. Dan pilihan-pilihan itu tentu sudah berdampak untuk hidup kita. Demikian juga kalau kita bicara soal hidup sebagai orang yang beriman kepada Tuhan. Pilihan kita akan sangat menentukan seperti apa perjalanan hidup kita ke depannya. Nah, karena itu orang beriman tidak boleh salah pilih. Orang beriman harus memilih yang benar, karena pilihan yang benar tentu akan mengarahkan kita pada hal-hal yang benar. Tapi sebaliknya pilihan yang salah, maka jelas akan arahkan kita juga pada hal-hal yang salah, yang merusak seluruh tatanan kehidupan kita. Kita baru saja merayakan hari Pentakosta, hari keturunan Roh Kudus Tuhan. Dan Roh Kudus yang Tuhan curahkan kepada kita manusia, menolong kita untuk menentukan, untuk mengambil pilihan hidup yang benar. Kita perhatikan bacaan firman Tuhan kita saat ini, Galatia pasal 5 ayat 16 sampai 26. Kita diberitahu dengan tegas bahwa setiap pilihan kita ada dampaknya, ada hasil yang akan kita tuai. Pilihan yang benar, dan itu nampak dari kehidupan yang benar, dia akan berdampak menuai kehidupan. Tapi pilihan yang salah, dia nampak atau terlihat dari kehidupan yang juga salah, maka akan menuai kebinasaan. Ada sebuah ilustrasi tentang seorang kakek yang ingin mengajarkan kepada cucunya tentang pilihan yang harus dia ambil dalam hidupnya lewat sebuah cerita. Kakek ini bercerita bahwa dalam diri manusia ada dua serigala. Serigala yang baik dan serigala yang jahat. Dan kedua serigala ini selalu berkelahi setiap hari. Cucunya karena penasaran dia bertanya, "Kakek, serigala mana yang menang kalau begitu?" Kakeknya menjawab, "Ya, serigala yang diberi makan." Serigala mana yang diberi makan, maka dialah yang menang. Artinya bahwa kalau setiap manusia, yaitu kita, memberi makan dalam arti pelihara, dalam arti tinggal, dalam arti pupuk serigala yang jahat atau sikap hidup yang salah, maka jelas itu yang akan besar, itu yang akan kuat, dan kita akan tetap terikat pada hal-hal yang salah. Tapi kalau setiap hari kita beri makan serigala yang baik, atau maksudnya sikap hidup yang baik yang kita pupuk, yang kita pelihara, maka kita pasti akan jadi pribadi yang baik. Jadi semua tergantung pada pilihan kita masing-masing. Mana yang mau kita pelihara, mana yang mau kita beri makan setiap hari. Saudara-saudari, Galatia katakan bahwa keinginan daging atau dosa jelas berbeda, bertentangan dengan keinginan roh. Karena itu tidak bisa disamakan. Tidak bisa main-main berhadapan dengan dua hal ini. Ayat 19-21 memberi beberapa gambaran yang bermanfaat bagi kita untuk memahami keinginan daging atau dosa. Yang pertama, dosa bersifat kentara, ya, ayat 19a. Kata nyata yang dipakai di ayat 19a ini menunjuk pada sesuatu yang sangat jelas atau diketahui oleh publik. Jadi maksudnya tidak sulit untuk menemukan berbagai dosa, berbagai kejahatan.
Karena tidak sulit ditemukan, karena sudah nyata dan manusia selalu lakukan, maka dianggap biasa, dan apa yang sudah terbiasa seringkali dipandang tidak apa-apa. Nah, karena itu beberapa orang yang melakukan hal yang tidak biasa, atau dia tidak mau ikut dengan pola hidup yang ada sekarang ini, kejahatan-kejahatan yang terjadi sekarang ini, dianggap sebagai orang aneh. Contoh, dia hidup di tengah-tengah orang yang mabuk, yang suka berzina, yang mencuri, tapi dia tidak mau untuk lakukan itu. Biasanya dia akan dinilai sebagai orang yang aneh, yang cemen, banci, tidak laku, penakut, munafik, dan seterusnya. Yang kedua, dosa bersifat jamak, banyak jumlahnya, ayat 19 sampai 21. Dosa menjadi terbiasa di mata manusia karena jumlahnya sangat beragam. Kata perbuatan menunjukkan keragaman. Kita lihat ya, ayat 19 sampai 21, ada daftar dosa yang dicatat di situ, yang pada akhirnya tidak dituntaskan oleh Paulus. Dia hanya menutup daftar tersebut dengan kalimat dan sebagainya. Jadi dosa sudah sangat banyak, sudah menjadi terbiasa, sehingga sulit untuk disebut satu persatu. Hal yang ketiga, dosa bersumber dari kedagingan, ayat 19a. Kata daging tidak boleh kita batasi hanya pada hal-hal yang berhubungan dengan tubuh, yang sifatnya jasmani saja, tapi juga merujuk pada seluruh detil kehidupan manusia, baik yang terlihat tubuh ini maupun yang tidak terlihat, hati dan pikiran kita. Memang pada dasarnya manusia mudah terpengaruh. Kita mudah jatuh dalam dosa karena kita memang sejak awal sudah tercemar dengan dosa. Tetapi tidak berarti pemahaman ini lalu menjadi alasan untuk kita membenarkan diri ketika kita berdosa. Pemahaman ini kita pakai untuk tidak mau berubah, lalu bilang, ya namanya juga manusia berdosa. Karena kalau kita tidak melakukan apa-apa terhadap kecenderungan ini, maka sama dengan kita membiarkan diri kita ditaklukkan oleh kecenderungan ini. Atau kalau pakai ilustrasi tadi, sama dengan kita beri makan itu serigala jahat tiap hari. Hal yang keempat, dosa membawa pada kebinasaan, ayat 21b. Dalam bacaan ini Paulus secara tegas katakan bahwa siapa saja yang melakukan perbuatan-perbuatan daging tidak akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Paulus tentu saja tidak sedang mengajarkan bahwa keselamatan seseorang ditentukan oleh perbuatan orang itu. Karena tadi dalam berita anugerah sudah jelas katakan kepada kita bahwa sesungguhnya keselamatan adalah pemberian secara cuma-cuma, secara gratis dari Allah melalui karya Yesus Kristus. Dan sebagai orang yang sudah menerima anugerah Tuhan, maka perlu untuk menunjukkan perbuatan hidup yang sesuai kehendak Tuhan. Nah, muncul pertanyaan di sini, bagaimana supaya kita bisa melawan dosa dan hidup sesuai kehendak Tuhan? Caranya cuma satu, yaitu dengan membiarkan diri, memberi diri dipimpin oleh Roh, yaitu Roh Kudus, supaya hidup kita menjadi hidup yang menghasilkan buah Roh. Saudara-saudari, Paulus pakai istilah buah roh, padahal dia bisa saja pakai istilah perbuatan-perbuatan roh atau buah kesalehan atau istilah-istilah lain. Nah, pasti ada maksud tertentu di balik istilah buah ini. Yang pertama, kata buah
dari bahasa aslinya Yunani, karpos, dia menyiratkan ketergantungan pada pohon sebagai penopang. Coba kita banding dalam Yohanes 15 ayat 4 sampai 5. Nah, itulah yang ditekankan, yang ingin ditekankan Paulus dalam nats ini. 2 kali dia katakan dipimpin oleh Roh, ayat 18 dan 25. Bukan pakai kalimat mengikuti Roh. Kalau ungkapan mengikuti Roh, dia masih memberi ruang terlalu besar untuk usaha manusia. Yang benar adalah manusia hanya punya tanggung jawab, ayat 18, memberi dirimu dipimpin oleh Roh. Dan selanjutnya Roh Kudus yang akan bekerja di dalam hidup manusia. Jadi bukan karena usaha manusia, tetapi karena kuasa Roh Kudus. Yang kedua, kata buah berbeda dengan sebuah perbuatan yang bisa kita langsung lakukan atau langsung dihasilkan. Tapi buah menyiratkan sebuah proses. Contoh, tidak ada pohon mangga yang begitu tanam langsung buah, tapi dia berproses sampai akhirnya ada buahnya, atau pohon-pohon yang lain. Ayat 24 sampai 25 menyinggung tentang hal ini. Pada saat kita menjadi milik Kristus, atau pada saat pertobatan terjadi melalui karya Roh Kudus, kita sudah menyalibkan hawa nafsu dan keinginannya. Ayat 24. Namun pergumulan rohani dia tidak berhenti sampai di situ saja. Kita selanjutnya perlu dipimpin oleh Roh. Ayat 25. Sehingga hidup kita menghasilkan buah Roh. Jadi ada proses yang perlu dijalani. Ada jarak tertentu yang perlu ditempuh. Dan ini yang harus dipahami dengan baik. Karena ada sebagian orang Kristen tidak mau bertumbuh, dia tidak mau menjalani proses, apalagi proses yang lama. Sebagian lagi mengharapkan perubahan hidup yang cepat dan mudah. Dia malas bergumul untuk melawan dosa. Dan ini sikap yang keliru. Karena sesungguhnya ada proses panjang dan terkadang menyakitkan yang perlu dijalani, dinikmati, dan Roh Kudus akan memberi kekuatan dan penghiburan kepada kita di sepanjang jalan hidup yang kita tempuh. Yang ketiga, kata buah dari ungkapan buah Roh ini bentuk tunggal, yang jelas dimaksudkan sebagai kontras atau lawan terhadap bentuk jamak dari ungkapan perbuatan-perbuatan daging di ayat 19 sampai 21. Dari kata buah Roh, Paulus dia bicara tentang kesatuan dan keutuhan, bukan buah-buah roh yang menunjuk pada keragaman atau banyak. Kalau Paulus gunakan bentuk jamak, dia pakai kata buah-buah roh, maka punya satu saja sudah cukup untuk dikatakan bahwa orang itu dipimpin oleh Roh. Cukup punya sukacita saja, itu sudah dipimpin oleh Roh. Cukup punya kebaikan saja, itu sudah namanya dipimpin oleh Roh. Tapi bukan itu yang dimaksudkan oleh Paulus di sini. Buah roh seperti yang tercatat dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Semua itu harus utuh terlihat, utuh dihidupi oleh setiap orang beriman, termasuk saya, termasuk kita sekalian. Seseorang yang dipimpin oleh Roh, dia akan menunjukkan semua rasa, semua hal dalam satu buah itu. Jadi hidup yang dikuasai oleh Roh Kudus, dia akan diwarnai dengan kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Jadi tidak bisa hanya lakukan atau punya satu saja. Contoh, dia tidak mabuk karena dia punya pengendalian diri untuk tidak mabuk, ya. Tetapi dia benci, dia iri hati, percuma.
Dia tidak berkelahi karena dalam dirinya ada kesabaran, tapi dia gosip. Dia tidak berkata-kata kotor, tapi dia pendendam. Dia rajin puji Tuhan, tapi dia benci sesama, dia benci saudaranya, dia benci orang tuanya, dia benci temannya. Dia aktif pelayanan, tapi di sisi lain dia tidak setia. Percuma. Ada juga yang buat presentasi, lalu dia bilang, saya ini kalau hitung-hitung, saya punya baik ada 75%. Yang sisa itu, yang 25% itu dosa. Tapi ya, yang penting adalah daripada tidak ada sama sekali. Tidak bisa demikian gitu. Karena hitungan-hitungan itu hanya berdasarkan hitungan sendiri, bukan hitungannya Tuhan, bukan maunya Tuhan. Orang yang dipimpin oleh Roh akan total hidupnya melakukan yang benar. Kalau tidak, maka ayat 21 kita perhatikan lagi, tegas katakan, orang yang tetap hidup dalam kedagingan tidak akan dapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi tidak ada dispensasi, pilihan yang harus diambil sebagai orang beriman, sifatnya semua, sifatnya komplit, tidak satu-satu, tidak setengah-setengah saja. Termasuk dalam masa di mana kita masih terus berhadapan dengan pandemi COVID-19 yang kita belum tahu kapan berakhir. Dalam masa ini tentu tantangan yang datang pada kita sangat besar. Kita bisa jatuh dalam dosa iri hati, saling menyalahkan, dosa kesombongan karena merasa lebih baik dari si A, si B, merasa lebih tanggap dalam situasi ini. Lalu kemudian kita saling menjatuhkan. Apalagi dengan kebijakan pemerintah untuk semua aspek mulai dijalankan kembali, atau dengan istilah new normal. Kalau kita tidak bijak, maka bisa saja pilihan salah yang kita ambil. Dan tentu itu merugikan atau bisa jadi mencelakakan diri sendiri, atau juga merugikan, mencelakakan orang lain. Nah, karena itu saudara-saudariku, kita tidak mungkin menjalani hidup ini sendiri. Kita butuh kekuatan Tuhan dan Roh Kudus yang dicurahkan kepada kita. Akan selalu menolong kita untuk bersedia memberi diri, selalu dipimpin olehnya. Sehingga kita selalu ada dalam pilihan hidup yang benar, yang menyenangkan hati Tuhan. Firman Tuhan kiranya memberkati kita. Amin. Kita merespon pemberitaan firman Tuhan dengan melakukan Kidung Jemaat 237 bait 1. Kudus,
Saudara-saudariku, saya mengajak kita sekalian untuk berdiri dan secara bersama-sama kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Hendaklah setiap kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Kita bersama-sama menaikkan doa syukur dan syafaat kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan dan Allah kami bersyukur oleh karena kami memiliki Allah seperti Engkau. Kami bersyukur untuk hidup yang masih Tuhan beri, untuk waktu dan kesempatan yang masih Tuhan sediakan bagi kami, belajar menyesuaikan diri dengan kehendak Tuhan lewat firman-Mu yang baru saja kami renungkan. Kami mohon mampukan kami agar terus mau hidup taat dan setia melakukan firman Tuhan dengan cara bersedia supaya hidup kami dipimpin oleh Roh-Mu yang kudus. Kami berdoa bagi seluruh warga jemaat Tuhan yang hari ini mengambil bagian dalam suasana ibadah minggu pagi dalam rumah tangga mereka masing-masing. Biarlah jemaat-Mu tetap dipenuhi dengan sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan dalam menjalani kehidupan dan menghadapi segala pergumulan yang terjadi saat ini. Berkati setiap jemaat-Mu dengan segala yang diperlukan supaya di dalam Tuhan mereka boleh menikmati hidup yang berkecukupan. Bapa kami dalam surga, kami berdoa bagi jemaat-jemaat Tuhan yang mengalami sukacita karena pertambahan usia pernikahan, usia hidup pribadi mereka, untuk keberhasilan dan semua hal yang membahagiakan hati mereka. Kami mohon Tuhan terus memberkati kehidupan mereka, melanjutkan cinta kasih-Mu, dan kiranya ungkapan syukur mereka nyata lewat sikap hidup setiap hari. Pada saat ini kami mau berdoa bagi anak-anak Tuhan yang telah menerima kasih kebaikan Tuhan lewat pertambahan usia hidup mereka. Kami berdoa bagi anak Ben Rafa Benyamin yang menemui hari ulang tahunnya pada tanggal 3 Juni. Kami berdoa bagi anak Ekel yang juga berulang tahun pada tanggal 4 Juni. Kami berdoa bagi anak Junior Rofi Theophilus yang juga berulang tahun pada tanggal 5 Juni. Kami berdoa bagi ibu atau mama kekasih kami, Ibu Yakoba Ate, yang berulang tahun pada tanggal 5 Juni. Dan kami juga mau berdoa untuk Ibu Marta Lona, atau yang biasa kami sapa dengan Mama Melda, yang pada keesokan harinya berjumpa dengan hari ulang tahunnya yang ke-60 tahun. Bapa dalam surga, untuk kami sekalian yang mengalami sukacita dari Tuhan, kami tidak sebutkan nama kami satu persatu, tapi kami percaya Tuhan tetap menyatakan segala kebaikan-Mu dalam hidup kami, memberkati tumbuh kembang anak-anak kami yang bersukacita, memberkati kami sekalian sebagai orang tua dalam menjalani masa tua, dan segala yang kami perlukan Tuhan cukupkan bagi kami. Kami berdoa ya Tuhan bagi jemaat-jemaat-Mu yang ada dalam pergumulan karena duka, karena sakit penyakit, karena kegagalan dan bentuk pergumulan lainnya. Kiranya topangan dan penghiburan Tuhan melimpah atas mereka agar tetap kuat menjalani hidup yang terus Tuhan percayakan kepada-Mu.
Kami berdoa bagi persekutuan kami sebagai gereja-Mu. Mampukan kami Tuhan, supaya tetap setia melayani-Mu dengan talenta kami masing-masing yang telah Tuhan anugerahkan bagi kami. Dalam situasi yang kami hadapi saat ini, biarlah dalam hikmat Tuhan kami tetap bersama-sama mempersiapkan diri, mempersiapkan model pelayanan yang dapat menjawab seluruh harapan dan pergumulan jemaat-Mu. Kami pun mau berdoa bagi para tim medis yang sementara melaksanakan tanggung jawab merawat semua pasien yang ada dengan sakit penyakit mereka masing-masing. Tuhan memberkati mereka dengan segala yang diperlukan. Bagi para pasien, Tuhan juga memberkati mereka, menghibur, meneguhkan iman dan percaya mereka supaya tetap berpengharapan kepadamu. Untuk semua keluarga yang senantiasa mendampingi dan menyatakan perhatian dan cinta kasih-Nya, Tuhan juga menolong dan memberkati mereka. Untuk semua pihak yang terkena dampak dari terjadinya pandemi COVID-19 ini, kami mohon ya Tuhan, tolong dan hibur mereka dengan cara-Mu. Kami berdoa bagi pemerintah kami dalam menjalankan roda pemerintahan. Kami mohon hikmat Tuhan melengkapi mereka, terutama dalam situasi saat ini, di mana kami sementara berhadapan dengan pandemi COVID-19 ini. Ada sejumlah daya, upaya maupun kebijakan yang diambil oleh pemerintah kami. Tuhan berkati semua pihak yang turut mengambil bagian, bekerja bersama dalam upaya memutus mata rantai penyebaran virus corona. Kami juga mohon berkat Tuhan atas mereka. Untuk kami sebagai masyarakat, kiranya kami juga dapat turut berperan serta dengan tetap taat melakukan seluruh himbauan yang ada dari pemerintah, dari dinas terkait maupun gereja. Dan kami terus mengharapkan belas kasih-Mu ya Tuhan bagi kami, karena kami sadar hanya Tuhan yang tahu apa yang terbaik untuk hidup kami. Kami berdoa bagi persembahan yang akan kami berikan sebentar kepadamu. Kiranya Tuhan memberkati sehingga menjadi persembahan yang layak dan kudus di hadapan-Mu. Bapa kami dalam surga, seluruh hidup kami hari ini kami pertaruhkan kepadamu. Kami percaya hanya dalam penyertaan Tuhan kami akan aman dan selamat. Ini permohonan kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan bersama-sama memberikan persembahan kita kepada Tuhan dan mengiringinya kita melakukan Kidung Jemaat 365B, bait 1 dan 5. Saya mengajak kita sekalian untuk berdiri. Kita akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita pada pagi ini, dan kita akan kembali melanjutkan hidup kita dengan menerima pengutusan dan berkat dari Tuhan. Karya Roh Kudus membuka tabir rahasia keselamatan di dalam Kristus dan memampukan kita menjalani kehidupan yang masih ada dalam pilihan yang benar. Semoga kekuatan Roh-Mu turun atas kami, agar kami mematuhi kehendak-Mu dengan setia dan mengamalkannya dalam cara hidup kami setiap hari. Terimalah berkat Tuhan.
Allah sumber segala sesuatu, kiranya mencerahkan jalan hidupmu. Kiranya Kristus menjadi sobat dalam perjalanan siarah imanmu, dan kiranya Roh Kudus mengisi hari-hari kehidupanmu dengan pembaruan hidup dari saat ini sampai selama-lamanya. Kita melakukan NKB 104 bait 3 dan 4 untuk menutup seluruh rangkaian ibadah kita. Demikian seluruh rangkaian ibadah minggu pagi ini, dan kiranya Tuhan terus memberkati kehidupan kita. Shalom.